Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 256. Sajadah ditenun dari ranting kayu tua. Setelah melalui banyak kalpa, spiritualitasnya telah usang, namun masih dapat menenangkan pikiran seseorang dan membantu mereka bermeditasi. Sajadah itu bagus untuk belajar Dao, dan merupakan harta yang langka. Seseorang berbicara dengan keras dan berlari ke arahnya, mendorong semua orang untuk memperebutkannya. Dengan ini dikatakan, kerumunan itu menyerbu ke depan dengan takjub. Apa sebenarnya kayu tua itu? Itu diciptakan antara langit dan bumi, mengandung keilahian yang terhubung ke langit. Kayu itu adalah jembatan yang menghubungkan dunia manusia dan dewa. Sebelumnya, ada gerbang di pulau-pulau tempat aliran spiritual mengalir keluar. Sebatang kayu busuk terletak di pintu masuk, dan itu persis sepotong kayu tua. Kerumunan besar segera bertarung untuk waktu yang lama, namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa masuk ke gerbang. Namun, seluruh sajadah yang telah ditenun dengan indah dari bahan yang begitu berharga ditemukan, jadi ini secara alami membuat orang banyak semakin terpesona. Itu terbuat dari kayu ilahi asli, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan alam dewa dan lebih dekat ke asal Dao. Sajadah akan menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dalam budidaya dan dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Sekelompok orang bergegas sambil ditemani oleh segala macam teknik yang berharga. Cahaya yang indah menenggelamkan tempat ini. Shi Hao berteriak dengan keganasan yang melonjak. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan memasukkannya dengan kekuatan cincin surgawi 10 lorong surgawi. Garis cahaya hitam menyapu ke depan dengan suara wenglong. Semua suara dan teriakan memudar pada saat itu. Lampu yang indah dan menyilaukan juga telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah cahaya hitam yang menutupi segalanya. Waktu tampaknya telah berhenti, dan langit tampaknya telah hancur. Detik-detik yang cepat terasa seperti berjam-jam karena semuanya membeku. Akhirnya, suara lembut dipancarkan. Berbagai instrumen berharga retak dan meledak di udara sebelum jatuh berkeping-keping. Semua simbol mereka dihancurkan pada saat yang sama, cahaya mereka dengan cepat meredup. Peu. Sekelompok tubuh bagian atas orang meninggalkan bagian bawah mereka. Mereka dipotong menjadi 2 di pinggang, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Apa? Kerumunan gemetar ketakutan. Bahkan ekspresi para ahli tertinggi pun berubah. Sekelompok makhluk perkasa terbunuh dalam satu serangan tunggal. Kekuatan pemuda ini sangat kuat sampai tingkat yang menakutkan. Dengan kilatan cahaya seindah matahari terbit, sajadah hijau yang berkilauan menghilang ke dalam jaring langit dan bumi Shi Hao dan menjadi miliknya. Sajadah terbuat dari potongan kayu tua yang dijalin. Ketika dia duduk di atasnya sambil berkultivasi di masa depan, sajadah akan sangat bermanfaat baginya. Pikiran ini sangat menyenangkan Shi Hao. Suasana orang banyak, di sisi lain, tidak begitu bagus. Sajadah yang digunakan Kunpeng bukanlah benda biasa. Itu adalah harta ilahi, dan sangat mungkin bagi beberapa hukum Dao-nya untuk ditinggalkan. Pada saat itu, botol giok juga telah digesek oleh seseorang. Meja batu itu sekarang kosong, membuat semua orang benar-benar marah. 2 harta berharga telah diambil oleh orang lain. Shi Hao berjalan keluar dengan pedang patah hitam di tangannya. Dia ditatap oleh para bangsawan dan tetua tertinggi yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dia meninggalkan tempat ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tempat tinggal legendaris itu sangat besar. Energi berharga melayang, dan segerombolan makhluk berkeliaran mencari teknik berharga Kunpeng dan harta duniawi langka lainnya. Tempat ini penuh dengan benda-benda ajaib.
hal-hal yang digunakan Kunpeng dengan santai semuanya adalah artefak magis dan sangat kuat. Ini memenuhi semua orang dengan kerinduan dan keinginan. Mereka bisa melihat dari Divine Lamp of Illumination dan Pure Jade Fase bahwa Kunpeng kuno tidak mempedulikan hal-hal ini sama sekali dan menempatkannya sesuka hati. Akibatnya, semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka mencari kemana-mana dengan penuh semangat. Benar saja, seseorang menemukan harta karun lain. Meskipun itu bukan artefak magis yang terkenal, itu masih akan menimbulkan kegemparan di dunia luar. Akibatnya, gelombang teriakan besar lainnya pecah. Itu bahkan lebih sengit dari pertarungan sebelumnya, dan teriakan perang yang intens bergema di kedalaman gua. Terlepas dari apakah itu bangsawan-bangsawan atau makhluk lain, mereka semua melompat ke arah tempat ini. Tempat pemurnian senjata. Ketika Shi Hao bergegas, dia melihat tablet batu. Di atasnya diukir 3 kata kuno ini, dan setelah melihatnya, dia menjadi sangat terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa semua orang bertarung dengan sengit di sini. Apakah ini tempat Kunpeng memalsukan artefak berharga? Bintik-bintik cahaya melayang di depannya. Esensi spiritual di sini sangat padat. Sebuah kolam yang dingin bisa terlihat, dan itu sangat dingin hingga menusuk tulang sehingga orang bisa merasakan daging dan tulang mereka terbelah bahkan dari jauh. Benar-benar ada artefak berharga di sini. Mereka ada di dalam kolam itu. Seseorang berteriak ketakutan. Di dalam, ada beberapa garis cahaya ilahi yang berkedip-kedip dan bergerak seperti ikan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah inti pedang, pagoda yang bagus, dan banyak hal lainnya. Ini semua adalah bahan mentah yang tertinggal sejak tahun-tahun kuno yang belum sepenuhnya disempurnakan. Meskipun ini semua adalah senjata yang belum selesai, mereka semua memiliki kecerdasan. Ini semua adalah senjata ajaib yang diturunkan dari zaman kuno. Banyak orang berteriak keras. Orang-orang ini tidak bisa lagi menahan dorongan mereka, dan begitu terguncang sehingga mereka gemetar. Mereka akan melompat ke dalam air. Di mana mereka akan melihat hal-hal seperti itu di dunia luar? Tak perlu dikatakan, ini semua adalah bahan berkualitas tinggi yang digunakan untuk memperbaiki senjata. Benda-benda ini sangat langka di dunia luar, dan cukup untuk membuat semua orang menjadi gila. Surga! Inti pedang itu terbuat dari besi tulang naga. Bahan kelas ilahi yang legendaris ditempa menjadi inti pedang. Ini jelas merupakan harta ilahi yang tak ternilai. Setelah seseorang mengenali inti pedang di dalam kolam yang dingin, ekspresi orang itu segera berubah dan mau tidak mau berteriak kaget. Ini benar-benar barang langka dan berharga yang sulit untuk diberi label harga. Legenda mengatakan bahwa besi tulang naga adalah sumber daya yang terbentuk ketika naga asli mati di dalam tambang biji besi. Itu adalah bahan berharga yang memiliki kualitas tertinggi, dan jika sebuah senjata bahkan berisi sepotong kecil baja ini, itu akan segera menjadi harta karun tertinggi. Belum lagi orang normal, bahkan mata bangsawan aristokrat dan klan menjadi merah karena keserakahan. Mereka semua bersiap untuk menyelam dan merebut harta karun itu. Sementara itu ada ahli tertinggi yang segera mengambil tindakan. Ini adalah benda suci paling ideal bagi mereka, karena begitu mereka dengan sungguh-sungguh memperbaikinya, benda-benda ini benar-benar dapat beresonansi dan menjadi milik mereka. Selain itu, setelah mengalami bertahun-tahun makanan yang tak terhitung jumlahnya, sifat spiritual dari hal-hal ini menjadi sangat kuat. Setelah terbentuk, mereka pasti akan menjadi artefak magis tertinggi. Membunuh! Semua orang berbondong-bondong, dan bahkan ada beberapa yang langsung melompat ke arah kolam dingin untuk mendapatkan harta ini. Namun, sesuatu yang menakutkan terjadi. Begitu mereka mendekati kolam yang dingin, udara dingin yang bergelombang segera membekukan lebih dari 10 orang. Tubuh mereka kemudian jatuh dan pecah berkeping-keping. Semua orang merasakan bulu halus mereka berdiri. Kolam dingin ini terlalu menakutkan.
Mengapa hal-hal menjadi seperti ini? Ini bukan hanya masalah suhu. Pasti ada kekuatan ilahi yang menghantui yang terkandung di dalamnya. Bangkit! Seorang tuan sekte berteriak. Lengan panjangnya berkibar, menyebabkan cahaya surgawi melonjak. Energi dingin segera tersebar. Dia bergegas menuju kolam dingin dengan tekniknya yang berharga untuk memancing artefak magis. Namun, begitu simbol itu mendarat di permukaan kolam yang dingin, mereka segera hancur, terbukti tidak berguna. Selain itu, setelah beberapa saat, ledakan keras terjadi, dan gelombang besar melonjak dan menghantam ke arahnya. Tuan sekte segera mundur dengan tergesa-gesa. Selusin orang di sampingnya semua menjerit sedih, tetapi mereka segera membeku menjadi patung es. Tubuh mereka sudah retak, dan mereka semua mati di sini. Tempat ini sepertinya mirip dengan jurang es hitam. Ada semacam kekuatan ilahi yang bekerja. Sulit bagi orang normal untuk masuk dan mendapatkan apapun. Semua orang menggelengkan kepala. Tiba-tiba, seseorang mengambil tindakan. Dia melompat dan memasuki kolam yang dingin tanpa rasa takut. Ini tepatnya Dewa Laut Mo Xiang. Api keemasan melonjak di sekelilingnya, dan dia bergerak maju dengan tombak di tangan menuju inti pedang. Dia ingin mendapatkannya untuk digunakan sendiri. Namun, artefak magis di dalam kolam semuanya memiliki kecerdasan. Mereka bergerak seperti ikan, dengan cepat menghindarinya dan tidak memberinya kesempatan. Barang bagus! Dari pantai, bocah iblis itu meneteskan air liur. Dia langsung mengeluarkan kantong surga dan bumi. Setelah membukanya, untaian cahaya warna-warni mengalir keluar untuk mencoba dan merebutnya. Hong! Air deras meraung. Aliran tak berujung melonjak dari kolam yang dingin, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyapu. Tak satu pun dari artefak berharga itu tiba, dan hanya air suci yang menakutkan yang menyerang. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka merasa jiwa mereka pergi. Mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Bocah sialan ini terlalu penuh kebencian. Mengapa dia mendatangkan bencana seperti itu pada semua orang? Semua orang mulai mengutuk terus-menerus. Shi Hao basah kuyup oleh air dingin. Namun, begitu dia mulai membeku, dia bergetar hebat, menyebabkan es segera pecah. Sayangnya, kantong surga dan bumi tidak dapat mengumpulkan artefak magis itu. Di kejauhan, semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa saat mereka menyaksikan ini. Lagi pula orang itu menakutkan. Dia tidak takut dingin sama sekali. Putong. Air berkembang tinggi ke udara saat ras Flaming Fish Hantian juga melompat ke dalam kolam. Pada saat yang sama, ada beberapa ahli tertinggi yang juga memasuki perairan sedingin es untuk merebut artefak berharga itu. Harta karun ini sangat menakjubkan sehingga bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa duduk diam lagi. Mereka memutuskan bahwa mereka harus berjuang untuk itu dengan semua yang mereka miliki. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan harta karun seperti ini, maka begitu mereka dengan sungguh-sungguh memperbaikinya, itu pasti akan menjadi objek suci. Milikku, milikku, semua milikku. Bocah iblis itu berteriak keras. Pada akhirnya, dia juga melompat ke bawah menuju inti senjata itu dan mengejarnya. Ketika makhluk darat di kejauhan melihat ini, hati mereka semua bergetar. Mereka sangat akrab dengan karakternya. Ketika Yun 11 mendengar kalimat ini, kepalanya bahkan mulai sakit. Orang biadab ini akan menjadi gila lagi. Benar saja, yang pertama menderita adalah makhluk berdarah murni dari Archaic Divine Mountains. Setelah bertemu dengan anak iblis, ia mulai memperebutkan pagoda, tetapi dikirim terbang hanya dalam waktu singkat. Itu memuntahkan sejumlah besar darah dan hampir mati di tempat. Ini adalah makhluk berdarah murni yang sudah matang. Itu berusia 20 tahun yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan.
Itu pada zaman keemasan kekuasaan, dan menunjukkan penghinaan terhadap semua orang lain di wilayahnya. Namun, itu hampir terbunuh sekarang. Tiba-tiba, semua makhluk di dalam kolam dingin secara bersamaan bergegas menuju lokasi Shihao. Mereka ingin secara kolaboratif membawanya keluar dan merebut pagoda seperti permata yang mempesona. Surga! Itu adalah pagoda suci yang terbentuk dari bumi yang kacau. Ini sedikit lebih berharga daripada inti pedang besi tulang naga itu. Itu benar-benar barang yang jarang terlihat. Seorang leluhur tua di darat berteriak kaget. Meskipun bumi yang kacau disebut bumi, itu pasti masih objek ilahi. Setelah dibentuk menjadi artefak yang berharga, itu menjadi kebal. Selain itu, bahkan ada beberapa jejak simbol dari era kekacauan utama di dalamnya. Hanya simbol kekacauan utama ini saja sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Ini bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikannya. Namun, begitu Shihao hendak mendapatkannya, beberapa ahli dan makhluk tertinggi dari pegunungan ilahi kuno terkejut. Mereka mulai memperebutkannya bersama. Pagoda ini sangat unik. Itu penuh dengan spiritualitas saat mengitari Shihao. Dia tidak bisa menangkap jika setelah banyak upaya, dan pada saat ini, para ahli yang masuk segera membuat Shihao merasa lebih terburu-buru dan kacau. Kalian semua, matilah! Bocah iblis itu membalik dan dengan ganas mengacungkan kekuatan sucinya. Pedang patah di tangannya menebas, segera mengirimkan seberkas cahaya cemerlang untuk melibatkan kelompok yang masuk ini. Sial! Mo Xiang juga telah tiba. Tombak emas di tangannya menebas ke arah kepalanya, hanya untuk diblokir oleh pedang yang patah. Seorang ahli tertinggi meraung. Itu meludahkan seteguk simbol yang mengalir seperti sungai bintang. Itu menenggelamkan area di mana Shihao berada untuk menekannya. Pagoda indah yang terbentuk dari bumi yang kacau segera bergegas menuju dasar kolam, melarikan diri dari sisi Shihao. Bocah iblis menjadi marah dan segera menyerang di mana-mana dengan cara yang kacau. 10 lorong surgawi muncul dan membentuk gemerlap dengan dia di tengah. Bahkan tubuh surgawi dagingnya muncul, dan mereka semua melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Pertempuran besar pecah saat dia dengan panik menyerang orang-orang ini. Semua jenis teknik muncul. Batu pemogokan ilahi menabrak makhluk berdarah murni yang malang, mematahkan batang hidungnya dan menyebabkan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. 2 tahun lalu, penyihir itu mengajari Shihao serangkaian mantra yang membantunya mengendalikan batu pemogokan ilahi. Kekuatannya meningkat tajam, dan sekarang, bahkan makhluk berdarah murni akan menerima luka serius setelah dipukul. Pakar muda dari Archaic Divine Mountains merasakan begitu banyak rasa sakit bahkan air mata pun mengalir. Dia sangat marah. Batu pemukul ilahi berteriak dengan suara tentang rasa sakit. Itu terbang, menghancurkan semua tempat, dan banyak orang menderita sebagai akibatnya. Semua dari mereka berdarah dari dahi mereka. Ekspresi mereka pucat, dan mereka hanya marah ke tingkat yang tak tertahankan. Bahkan Mo Xiang terjebak dalam serangan ini, dan bahkan mahkota di kepalanya hancur. Rambutnya sekarang agak acak-acakan, memotong penampilan yang menyedihkan. Semua orang menatap kosong pada adegan ini. Akhirnya, potongan batu gila itu akhirnya berhenti dan masuk ke air, tidak lagi menyerang mereka. Milikku, milikku, semua milikku. Batu pemogokan ilahi berteriak keras saat mengejar pagoda yang terbentuk dari bumi yang kacau. Ia ingin menghancurkannya untuk memakannya. Wi Shihao mengejarnya. Dia memperhatikan bahwa batu pemukul ilahi menangis kesakitan sambil menabrakkan dirinya ke pagoda. Itu menggunakan semua yang dimilikinya untuk menggigitnya berkeping-keping dan memakannya. Jelas bahwa giginya tidak cukup baik. Ini bukan hanya bumi yang kacau, karena setelah berubah menjadi inti artefak,
ada beberapa simbol di dalamnya yang mencegahnya rusak. Meskipun pagoda yang indah itu memiliki kecerdasan, itu bukanlah sesuatu yang memiliki pikirannya sendiri. Akibatnya, itu masih ditangkap oleh Shihao. Tolong berikan padaku. Di masa depan, saya pasti akan berperilaku sendiri. Batu pemukul ilahi berteriak dengan berisik karena objek semacam ini terlalu penting untuk pertumbuhannya. Jika itu benar-benar menyempurnakan pagoda, maka itu akan dapat ditingkatkan dan diubah. Berikan padaku. Tiba-tiba, suara lemah namun menakutkan akan terdengar di benak Shihao. Siapa kamu? Bocah iblis itu menjadi takut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa agak takut dan kesal. Sejak dia melangkah ke wilayah lautan yang terbatas ini, dia belum takut pada apapun sampai sekarang. Meskipun wasiat ini lemah, itu masih bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Itu bisa membuat seseorang merasa seolah-olah dunia sedang hancur, seolah-olah langit dan bumi baru sedang terbuka. Sepotong benda terang dan kristal muncul di depan matanya. Itu berasal dari rambutnya, dan yang mengejutkan adalah pagoda kecil yang panjangnya kurang dari 1 inci. Itu mendarat di bumi yang kacau. Itu kamu. Shihao terkejut. Ini adalah pertama kalinya objek ini bereaksi, dan itu benar-benar berbicara, segera memberinya ketakutan besar. Menukarkan. Kata-kata pagoda tulang kristal dan transparan itu singkat. Shihao tidak mengerti, menanyakan apa yang dimaksud dengan pertukaran. Pagoda tulang panjang jari melepaskan fluktuasi mental ilahi, memberitahu dia bahwa itu akan memberinya 1 kali penggunaan. Jika dia terjebak dalam situasi putus asa, itu akan membantai semua musuhnya dan mengobrak-abrik kekosongan untuk membantunya melarikan diri. Shihao terguncang. Dengan kata sederhana, ini adalah kesempatan menyelamatkan nyawa. Bagus. Dia mengangguk setuju. Meskipun inti artefak yang terbentuk dari bumi yang kacau itu luar biasa, itu tidak sepenting hidupnya. Dia tidak kalah dalam pertukaran ini. Ini karena dia percaya pada kekuatan pagoda tulang ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa membuat Dewa Willow menjadi seri, artefak tulang yang tidak mau dibicarakan. Kaca. Pagoda kecil itu langsung menghancurkan bumi yang kacau menjadi berkeping-keping, melahap bagian besar di tengahnya. Kakak, tinggalkan beberapa untukku. Batu pemogokan ilahi berteriak dengan sedih. Itu kemudian menyentak pantatnya untuk menjilat dari pagoda kecil itu. Kaca. Pagoda kecil yang berkilauan itu sepertinya tidak memperhatikannya. Setelah melahap sebagian besar bumi yang kacau, itu hanya meninggalkan beberapa sisa sebelum kembali ke rambut Shihao. Beberapa bubuk berserakan dari pagoda tulang, dan jelas bahwa pagoda kecil itu telah sepenuhnya menyempurnakan bumi yang kacau. Itu menyerap sebagian dari esensinya dan memperoleh simbol kacau yang rusak sebelum kembali ke keadaan damai dan tidak bergerak. Kakak, terima kasih banyak. Setelah melihat ini, batu pemogokan ilahi ditinggikan. Ia tahu bahwa pihak lain tidak terlalu memikirkan sisa-sisa ini, jadi ia langsung melemparkan dirinya sebelum melahapnya dengan kejam. Itu bahkan tidak bisa mengunyah pagoda yang lengkap. Fragmen yang tersisa baik-baik saja untuk itu, jadi itu melahapnya. Bocah iblis itu tampak agak iri saat menonton adegan ini. Apakah rasanya benar-benar enak? Dia berbicara sambil mengulurkan tangan, ingin mendapatkan bagian dari dirinya sendiri. Batu pemukul ilahi segera memekik sedih dan berkata, kamu tidak perlu bertarung denganku. Kamu tidak boleh makan makanan seperti ini. Setelah itu, dengan cepat melindungi makanannya dan menelan semuanya. Bocah iblis itu tampak kesal dan berkata, apakah saya terlihat seperti seseorang yang makan sesuatu hanya karena saya lapar? Ya? Batu pemogokan ilahi dengan belak-belakan menjawab. Hong! Tiba-tiba, tanah terbelah, dan gelombang suara menakutkan bisa terdengar.
Seolah-olah dunia sedang dibuka kembali, dan bahkan energi kekacauan utama muncul. Shi Hao berteriak ketakutan. Dia buru-buru bergegas dan memisahkan diri dari kolam yang dingin untuk melihat apa yang terjadi. Wilayah gua di depan bersinar cemerlang saat aula utama yang megah dan megah muncul. Akun Peng memandang jijik pada semua orang saat terpancar dengan cahaya yang berkembang. Kekacauan primal mengelilingi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.